Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai contoh soal dari GGL induksi. Dimana soalnya itu sebuah kumparan memiliki jumlah lilitan 1000, lalu dia mengalami perubahan fluks magnetik dari 9 dikali 10 pangkat min 5 Weber menjadi 3 dikali 10 pangkat min 5 Weber dalam selang waktu 10 milisekon. Lalu tentukan GGL induksi yang timbul. Di sini sebelum kita menjawab langsung menggunakan rumus, kita bikin dulu diketahui dan ditanya. Diketahui lilitan itu N sama dengan 1000. Lalu yang diketahui adalah perubahan fluks magnetiknya. Maka delta P 3 dikali 10 pangkat min 5 dikurang dengan 9 dikali 10 pangkat min 5. Hasilnya menjadi minus 6 dikali 10 pangkat min 5 Weber. Sudah perubahan fluks magnetik, lalu perubahan selang waktunya. Maka delta T 10 milisekon. 10 milisekon ini kita ubah dulu menjadi sekon. Milisekon ke sekon menjadi 0,01 sekon. Atau kita ubah menjadi 10 pangkat minus 2 sekon. Selesai diketahui, lalu ditanya. Yang ditanya ialah GGL induksi yang timbul. Maka epsilon. Sudah diketahui, ditanya, lalu dijawab. Kita menggunakan rumus dari hukum Faraday, di mana epsilon sama dengan minus N dikali dengan delta flux atau delta P ya namanya, dibagi dengan delta T. Epsilon yang dicari minus N-nya adalah 1000 dikali dengan delta flux minus 6 dikali 10 pangkat min 5 dibagi dengan delta T yaitu 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 5 dibagi dengan 10 pangkat min 2, maka hasilnya menjadi 10 pangkat min 3. Minus 1000 dikali dengan minus 6 dikali 10 pangkat min 3. Ini sama ini bisa dicoret. Minus 1 dikali minus 6 hasilnya adalah 6 volt. Jadi GGL induksi yang timbul sebesar 6 volt. Baiklah, soal selanjutnya. Ini sedikit berbeda dari soal sebelumnya. Jadi soalnya itu kumparan dengan 10 lilitan mengalami perubahan fluks magnetik dengan persamaan Pi sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah dengan 0,4 T pangkat 2 ditambah dengan 5. Dengan Pi satuannya Weber dan T satuannya sekon, lalu tentukan besar GGL induksi pada saat T-nya 1 sekon. Jadi di sini kita sudah dapat diketahuinya. Pi sama dengan 0,02 T pangkat 3 ditambah dengan 0,4 T pangkat 2 ditambah dengan 5 pada saat dia 1 sekon. Lalu kita pakainya rumus dari hukum Faraday, di mana rumus hukum Faraday itu adalah epsilon sama dengan minus N dikali dengan d flux atau dP ya dibagi dengan dt. Pernyataan d flux per dt ini menyatakan perubahan flux magnetik yang sangat cepat.
berbeda dengan delta flux per delta T tadi. Karena dia sangat cepat, 1 sekon ini sangat cepat ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu untuk mencarinya kita masukkan epsilon sama dengan minus n itu lilitan, tadi lilitannya 10, dimasukkan 10 dikali dengan D dikali dengan flux dimasukkan. Fluxnya adalah 0,02 T pangkat 3 ditambah dengan 0,4 T pangkat 2 ditambah dengan 5 dibagi dengan dt. Epsilon sama dengan minus 10 D per dt, maka dia diturunkan. Sebelumnya sudah pernah kan belajar mengenai turunan, pangkatnya dikalikan dengan bilangan di depannya, maka menjadi 3 dikali 0,02, hasilnya 0,6 T pangkat 2 karena dia diturunkan. Selanjutnya ditambah dengan 2 dikali dengan 0,4, hasilnya 0,8 T. 5 diturunkan habis. GGL atau epsilon minus 10 dimasukkan karena tadi katanya tentukan besar GGL induksi pada saat T-nya 1 sekon, maka kita masukkan T-nya ini menjadi 1 sekon. 0,06 dikali dengan 1 pangkat 2 ditambah dengan 0,8 dikali dengan 1. Epsilon sama dengan minus 10, 0,06 ditambah dengan 0,8, maka menjadi 0,86. 0,86 dikali dengan minus 10, maka hasilnya minus 8,6 volt. Maka di sini GGL induksi yang ditimbulkan ialah sebesar minus 86 volt pada saat waktunya 1 sekon.